Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Khalifatullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Khaidir bal ya bin Mulkan Abal Abbas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan keagungannya, sehingga kita bisa hadir dalam acara rutin kita, yaitu Taklim Quran Haruniyah, Taklim Quran Yayasan Pesantren Haruniyah. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati Ketua Pengajian Taklim Quran Yayasan Yunus Muhan Pesantren Haruniyah yang dirahmati Allah, dan yang kami hormati jamaah Taklim Quran Yayasan Pesantren Yunus Muhan Haruniyah yang kami banggakan, dan pemirsa yang di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini seperti biasa kita mengadakan acara Taklim Quran yang insya Allah tausiahnya akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Iva Laila SAG SHMH. Dan selanjutnya, sebelum kita dengarkan tausiah dari beliau, insya Allah kita dengarkan bersama dulu sholawat dengan judul istighfar atau pengampunan yang insya Allah akan disampaikan dari kelompok sholawat 40 atas pimpinan Ibu Ainah. Kepada Ibu Ainah dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kami berkumpul di hari
Ya Allah, biha ilahi Rabbi, pada siapa kami memuji, mungkinkah engkau masih kan sudi untuk mengampuni hambamu ini, untuk mengampuni Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, engkau pun tahu hati kami yang semakin rapuh melupakanmu, meninggalkanmu. Sedikit waktu untuk mengingatmu, sedikit waktu untuk mengingatmu. Segala salah dosa di hati menambah dosa di jiwa ini. Di hari ini kami akui, terimalah taubat kami ya Rabbi, terimalah taubat kami ya Rabbi. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, ampunilah hamba-Mu ya Allah, kami haturkan, kami berikan, mudahkan saat Kau cabut nyawa, pertemukan kami di surga, pertemukan kami di surga. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah khataya, Astaghfirullah
Rasulullah, salawat dan salam kami haturkan, kami berikan, cintamu sangat kami harapkan. Temuilah kami, wahai junjungan, temuilah kami. Semoga berkumpul kita semua dalam naungan Allah yang Esa, kita dinanti Rasulullah, disambutnya dengan senyum bahagia, disambutnya dengan senyum bahagia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfir minal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya, lantunan suara dari kelompok pengajian Salawat 40 tadi membawakan salawat istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga kita yang hadir dan orang-orang yang kita cintai saat dipanggil Allah dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa. Amin ya robbal alamin. Jika pemirsa di rumah, saya sapa kembali, jangan lupa kami di channel YouTube Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia. Silakan tekan like and share and comment bagi yang sudah bergabung, dan tekan tombol subscribe bagi yang baru bergabung agar dapat menyaksikan acara kami selanjutnya. Oke, kita lanjutkan acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu mendengarkan tausiah atau siraman rohani yang insya Allah akan disampaikan oleh ustazah kita, yaitu Hajah Iva Laila SAG SHMH. Insya Allah akan membahas hikmah Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada ustazah dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dicenderungkan hati batin kita untuk mengisi waktu umur kita yang mungkin kita tidak tahu berapa lama lagi Allah takdirkan kita untuk hidup di dunia ini, tapi kita berharap Allah memberikan keberkahan dalam usia kita. Allah masih memberikan umur yang panjang untuk kita isi dengan berbagai aktivitas yang diridai Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salah satunya adalah mengisi ilmu, menambah berdialog, menambah pengetahuan, mengasah atau mengingatkan kembali batin kita akan pengenalan terhadap Allah SWT, terhadap perintahnya, terhadap ayat-ayat Qur'annya, terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, untuk kita sama-sama merenungkan, mengkaji isinya. Karena kalau tidak kita isi yang demikian, maka sungguhlah kita termasuk orang yang rugi. Waktu bertambah, ya, musim berganti, hari berjalan terus, sehingga setelah diberikan catatan oleh malaikat, yaitu Raqib dan Atid, betapa menyesalnya kita di hari itu, karena waktu kita termasuk banyak yang kita sia-siakan. Beruntunglah ibu-ibu solehah ini sudah mengazamkan diri, sudah berniat untuk hadir di majelis yang mulia ini, ya, mengisi waktunya. Karena mengerti tak mengerti, faham tak jadi soal. Yang penting ketika kita melangkahkan kaki kita, niatkan karena Allah, itu sudah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada kekasih Allah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi taklim kita ini juga merupakan sebuah institusi, sebuah organisasi, sebuah wadah yang kita terus insyaallah mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, salah satunya kajian kita yang singkat, insyaallah singkat, cepat, padat, tepat, bermanfaat. Mudah-mudahan ya sesuai harapan. Karena saya tahu juga ibu-ibu, termasuk juga Pak Umar ini juga harus bekerja, kemudian ibu-ibu juga punya rencana-rencana. Nah, kita kemarin bertepatan minggu lalu, tadi kata Huti Hel itu ada agenda ya. Nah, jadi kita tidak ada taklim. Nah, jadi hari ini jangan sampai tadak lagi. Lama-lama kalau tadak nanti lupa kita bahwa hari Sabtu itu ada taklim ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dan kita juga mengkaji ayat ini terkait, memang sudah agak lewat sedikit. Kalau bulan Maulud itu, Maulud pertama, Maulud kedua, Maulud ketiga, Maulud keempat, bahkan tak ada Maulud pun orang merayakan. Tak ada serasa nih Maulud udah lepas nih. Tapi masih ada orang mengadakan Maulud. Tapi kalau Isra Mi'raj nih, karena timingnya, waktunya sangat singkat, yaitu 27 Rajab ya, 27, 28, 20, hanya beberapa hari saja masuk bulan berikutnya. Setelah Rajab bulan, udah nambah bu setelah Rajab? Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, kita minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan minta disampaikan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibu, dalil dari tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, jadi tidak masalah biarpun waktunya udah lewat ya. Itu adalah surah Al-Isra dan surah An-Najm. Surah An-Najm. Jadi surah itu ada 114 surah. Al-Isra termasuk surah ke-17, juz 15, berada di juz 15 ya, tengah-tengah dia, juz 15. Juz kan ada 30 kan? Nah, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Nah, ada nama saya disebut situ Bu. Laila artinya ada juga Ibu Ida situ ya. Apa kabar Bu Ida? Baik ya. Dan para ibu-ibu jamaah selawat dan seterusnya ya. Maha suci Allah Subhana alladzi yang asra memperjalankan bi'abdihi laila, hambanya di waktu malam. Jadi asra, isra itu Bu berjalan di waktu malam. Ada ibu-ibu sini suka berjalan malam? Ayo malam-malam tak tentu tidur ya. Kita udah tua-tua nih bagus Bu. Kalau tak ada
apa-apa hal tidurnya awal Bu. Bagus, lebih sehat, bangunnya malam ya. Asra ini perjalanan malam khusus untuk Nabi dan mungkin kita sekali-sekali bolehlah perjalanan malam. Misalnya kita melakukan perjalanan umrah, perjalanan ke Mekah. Itu 9 jam biasa masuk waktu malam ya. Itu hal-hal penting. Kalau hari-hari biasa nih saya sarankan ibu-ibu tidur awal karena itu memberi kesehatan kepada hati dan jantung ya. Tapi kalau udah tidur lalu bangun lagi itu bagus juga. Alhamdulillah bisa sholat malam ya. Sholat malam 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat terserah ibu-ibu semampunya ya. Ya, pada malam hari minal Masjidil Haram, dari Masjid Haram ya. Masjid Haram itu di Mekah. Ibu doa banyak-banyak Bu nanti sampai ke Mekah. Ya, ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini saya juga belum sampai nih Bu. Saya sudah sering menghayalkan sampai ke Masjid Aqsa di Palestina. Saya sering ke sana tapi lewat tontonan YouTube. Harus gitu Bu. Jadi dari niat, dari pikiran, dari khayalan lo. Oh, nanti mudah-mudahan sampai. Sana pun juga tidak aman. Belum aman. Jadi tidak terlalu direkomendasikan orang pergi umrah lewat sana. Ya, masih ada pertikaian antara Palestina dan orang Israel. Jadi hanya travel tertentu yang ada lewat sana ya, singgah sana. Kebanyakan menghindari sana untuk rasa aman ya. Tapi insya Allah sepanjang sejarah ini orang-orang umrah yang lewat sana tuh aman pula ya. Kenapa sih ke sana? Nah, itu tadi karena disebutkan di dalam Al-Quran Masjid Haram. Alhamdulillah saya udah Masjid Haram, ibu-ibu juga banyak yang sudah. Masjid Haram itu 100.000 pahalanya kita sholat di situ. Nah, kemudian kalau Masjid Aqsa 1.000 ya. Ngapa orang ini bertahan-tahan mati-mati berdarah di sana? Karena ini adalah disebutkan masjid ini di dalam Al-Quran memiliki sejarah tersendiri khususnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Makanya Bu, ibu heran kan ngapa sih orang tuh udahlah hijrah ya berbunuh-bunuh kita di sana tuh. Sini Kalimantan nih banyak tanah kosong. Nggak mau dia Bu, ibu karena Kalimantan pulau hutan-hutan ini tak ada masuk dalam Al-Quran. Lagi pun itu tanah leluhur mereka. Lagi pun itu adalah jihad mempertahankan Masjid Aqsa. Nah itu Bu perbedaannya. Jadi ada tempat-tempat yang orang itu tak berhenti-berhenti nak ke sana. Nah diantaranya itu Bu ya. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nanti dilanjutkan kalau mi'rajnya adalah ke Sidratul Muntaha. Ya ibu udah hafal cerita-cerita Isra Mi'raj ini, tapi kita mengambil hikmahnya ya. Kemudian alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya. Yang kami berkahi. Nah, insyaallah sih makanya saya bilang tadi walaupun konflik kayak gitu tapi orang pergi ke sana banyak juga yang tidak masalah, selamat aja gitu ya. Nah, yang bertempur itu orang-orang di sana mempertahankan tanah mereka ya, tanah sekitar Masjid Haram dan bumi Palestina. Aneh juga Bu di sana Bu, udah berpuluh-puluh tahun itu enggak habis-habis mereka. Walau Israel itu dibantu oleh Amerika untuk membunuh menghabisi orang-orang di sana itu, tetapi orangnya tidak pernah habis. Aneh Bu, subur-subur di sana Bu, perempuan-perempuan sana sekali buah anak 10 gitu kan. Maksudnya tuh anaknya banyak-banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 gitu. Jadi kemudian anak-anaknya itu pun sehat-sehat di tengah-tengah perang itu. Karena isi asupan gizinya apa Bu? Al-Quran. Ditanam apa-apa pun subur sana. Nah itu ya. Jadi ini karena dia punya memori. Kenapa Palestina itu ibu buka-buka aja nanti, buka-buka buku, buka-buka YouTube, buka-buka ini untuk lebih dekat nanti satu hari nanti kita disampaikan Allah ke sana. Yaitu jejak Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Jadi Allah berikan perjalanan Isra Mi'raj itu kepada Nabi Muhammad SAW agar kami tunjukkan ayatina, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Karena bukti-bukti kekuasaan Allah ini begitu banyak. Hanya orang-orang yang dungu, hanya orang-orang yang tuli, hanya orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran. Buktinya sudah sangat banyak dan besar sekali. Nah begitupun dalam peristiwa, apalagi kalau orang
tidak mampu Bu, tidak mampu mendaya gunakan akal pikirannya, susah untuk menerima peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa supra-rasional. Apa kata Bu Ipa tuh? Ada rasional, ada irrasional, ada supra-rasional. Kalau Ibu minum air, ada air di situ, tak ada ya? Nah, kalau Ibu minum air, nanti dapat kopi, ada tuh. Lalu terasa manis, terasa pahit, terasa kombinasinya terasa nikmat. Betul tak Bu? Ngantuk hilang, perasaan jadi segar, sedang, ya, harum. Itu namanya ya biasa rasional. Minum haus pun kalau air putih kita minum haus pun hilang. Itu namanya rasional. Tapi ada nanti orang meyakini kalau kau minum air kopi ini semua laki-laki akan tergila-gila dengan kau. Udah aku bacakan komat kamit ini. Siapa yang memandang matanya akan melotot, air ludahnya akan menetes, dia akan ngejar-ngejar kau ya. Itu namanya apa Bu? Irasional, tidak masuk akal. Pakai ilmu setan ya. Ilmu hitam, ilmu setan itu bekerja sama kolaborasi dengan itu. Itu namanya irasional ya, irasional yang tidak masuk akal. Karena Allah itu sudah menetapkan hukum-hukumnya. Nah, yang ketiga adalah suprarasional. Ini kenyataan ini ada Bu di dunia Bu. Makanya dengan pengajian kita nambah, kita memperluas. Ada yang disebut dengan suprarasional. Suprarasional adalah hal-hal yang melampaui akal pikiran, manusia. Saya ulang ya. Rasional masuk akal. Minum kopi, sebut kopi datang kopi Bu. Ini seperti di surga. Begitu kita ingat buah-buahan datang. Kita sebut ya anggur, datang anggur. Datang ingat buah kelapa, datang kelapa. Nah gitu. Ini dah ala-ala surga Bu. Karena majlis taklim adalah taman-taman surga. Jadi tadi rasional, minum, hilang haus. Masuk akal? Masuk? Habis itu keluar lagi. Masuk akal ya. Kemudian irrasional, tak masuk akal tadi itu. Sentuh minum kopi langsung tergila-gila. Itu yang tak masuk akal. Tapi ada juga ya, ada juga orang meyakini Tuhan beribu-ribu ya, dewa beribu-ribu. Masuk akal tak? Tak ada. Tapi ada orang yang meyakini gitu kan. Nah, ada yang disebut suprarasional, yaitu hal-hal yang melampaui akal pikiran manusia. Yang di luar dia tuh pergi haji, sakit lutut, sakit perut, sakit tulang, sekali pergi haji segar dia, baik dia. Nah itu hal-hal yang di luar jangkau pikiran. Kalau deteksi dokter nih, lutut kau nih kalau kau berjalan sekian jam, ini remuk nih, patah nih, itu deteksi medis gitu kan. Kemudian juga nanti kau nih akan pingsan, akan begini. Kau nih kesimpulannya tidak bisa umrah, tidak bisa haji. Aku tidak yakin. Aku yakin dengan Allahku akan menolong aku. Ternyata betul Bu. Ada yang kayak gitu Bu. Di sini letih, loyo, lemah ya nenek-nenek itu, bapak-bapak tuh sampai di sana dia segar. Pernah enggak Ibu dengar cerita gitu? Itu diantaranya ya, itu peristiwa yang Allah berikan karunia-karunianya ya. Itu pertolongan Allah seketika. Nah apalagi yang macam gini, ini Allah Subhanahu Wa Taala nyebutkan dalam Quran. Yang orang pergi umrah kaki sakit tadi ada enggak dalam Al-Quran? Tak ada jaminannya. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang bisa diminta, dihajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang memang di skenario, dirancang, tolong digagas atau direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah merencanakan. Jadi yang bagi akal yang masih lemah, yang akal biasa dukun kelenik, jampi, yang tadi irasional itu susah memahami Bu. Jangankan yang itu Bu, yang orang pintar aja banyak tak bisa masuk Bu. Mana bisa berjalan satu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, itu butuh waktu yang lama. Dan itu naik lagi atas langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Tidak mungkin. Ini kalau orang biasa berpikir irasional dan hanya berpikir rasional. Kenapa? Karena ini melampaui akal pikiran. Karena Allah yang
mendaki. Jadi kita dalam batin kita atau dalam pikiran kita, kita biasakan gitu Bu, oh itu peristiwa suprarasional, Allah yang berkehendak. Jadi dalam setengah malam, tidak sampai 1 malam Bu, Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjid Aqsa, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian Sidratul Muntaha. Itu banyak ceritanya, langit lapis 1 tuh ketemu siapa, lapis 2, lapis 3 kan. Nah, itu banyak cerita-ceritanya yang sudah kita dengar atau nanti kan kapan-kapan bisa kita ulangi lagi. Nah, intinya ya Bu ya. Sedikit lagi Bu. 9 menit lagi. Intinya saya udah janji di bawah jam 7 kan. Intinya bahwa perintah Allah untuk mengiksrakan, memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk mendapatkan apa Bu? Dapat apa Bu? Dapat apa Bu? Nabi Muhammad Isra Mi'raj tuh? Iya, menerima perintah sholat. Itu yang paling penting Bu. Nah, oleh karena itu ya, sholat ini diterima oleh Rasulullah, orang menjadi terbelah, menjadi beriman dan tidak beriman setelah ada kisah Isra Mi'raj ini. Yang beriman makin beriman. Siapa orangnya Bu? Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq mendapat berita tentang Isra Mi'raj Nabi ini. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, aku percaya, karena dia tidak pernah berdusta, karena dia adalah Al-Amin. Jadi yang beriman makin beriman. Tapi yang grup Abu Jahal, Abu Lahab makin kafir, makin tidak beriman, makin menyangkal ya. Mengatakan Nabi Muhammad orang yang gila. Nah, tapi gitulah tadi itu dia tidak paham dengan suprarasional. Ada peristiwa-peristiwa yang melampaui akal pikiran. Oleh karena itu Ibu-ibu soleha ya, karena beratnya, karena hebatnya perintah sholat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui Isra Mi'raj, maka marilah kita nih sangat-sangat memperhatikan masalah sholat ya. Yaitu sholat itu adalah ibaratnya, ada yang mengatakan seperti kepala. Kalau yang lain tada itu masih bisa, tada ada kaki masih hidup dah Bu. Ada enggak Ibu nengok orang hidup tak ada kaki? Ya. Ada orang tak ada tangan, ada enggak hidup? Hidup. Ada orang tak ada kuping, hidup enggak? Ada orang separuh ya badannya. Pernah enggak? Yang duta Qatar kemarin tuh, Ghanim kan? Nah, Ghanim itu potong ya badannya gini, Bu. Tangannya ada loncat-loncat sedikit ya gitu kan. Bisa hidup enggak? Bisa kan? Tapi kalau tak ada kepala bisa hidup enggak? Jadi sholat itu adalah bagaikan ya, bahasa metafor kepalanya. Jadi kalau hidup kita tanpa sholat itu kita ini ibaratkan mayat, ibaratkan bangkai ya hidup aja, tapi hidup yang batinnya tidak hidup. Karena yang menghidupkan hati kita, yang menghidupkan rohani kita adalah sholat. Jadi jangan tinggalkan sholat ya. Kemudian juga Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu ya. Ya, sesungguhnya sholat itu sangat berat. Wa innaha lakabirah, berat. Illa, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang ikhlas. Ibu masuk yang mana nih? Sholat yang berat atau sholat tidak berat? Kalau sholat berat berarti tak ada kepala lah. Ringan. Jadi ibu ini termasuk sholat yang ringan. Sholat adalah perkara yang ringan ya. Buktinya ibu-ibu adalah termasuk orang yang rajin sholat. Berarti ibu ini ada kepala ya? Betul Bu? Orang yang, saya ulang, orang yang tak ada sholat berarti orang yang tak ada kepala. Apa Bu bahasa dulu Bu? Orang yang tak kepala itu Bu? Kodong apa? Hantu kodong enggak? Ada cuma dulu agak kecil-kecil kena takutkan ya? Jadi orang ada hantu tak berkepala. Jadi maksudnya ya, orang yang tidak sholat itu dia tidak punya kepala, dalam arti tidak punya pangkal
tidak punya bekal utama, fondasi utama, karena as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah fondasi, tiang. Misalnya nih bangunan ini tak ada tiang, bisa enggak? Roboh kan? Nah itu. Jadi tong sehat ya segar ya tapi ndak sholat itu nak dibawa apa nanti kalau masuk kubur? Yang pertama-tama bekal utamanya atau makanan pokoknya itu kan nasi kalau kita kan. Bekal utamanya nak kita bawa dalam kubur itu adalah sholat. Tak nak bawa apa-apa, berani ya, berani mati bawa parang. Tapi ndak ada bekal. Ini sungguh naib, ini sungguh sangat memprihatinkan ya. Jadi perbaikilah sholat kita ya, karena sholat itu diterima oleh Rasulullah SAW dengan peristiwa yang cukup menggetarkan ya, sangat fenomenal, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Nah kemudian tambahlah Bu, tambahnya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Misalnya ya, di manakah letak-letak ibu boleh berdoa dalam sholat? Satu, sujud. Dua, di kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu boleh minta situ Bu, tapi tidak boleh dicakapkan, batal, dalam hati, dan jangan panjang-panjang. Misalnya fokus ibu nih pengen sholat khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu stop dulu sebentar. Ya Allah, berilah hamba sholat yang khusyuk. Dalam hati ya Bu, dalam hati, jangan diucapkan. Kalau diucapkan sholatnya batal. Nah, kenapa penting sholat khusyuk? Ada lagi dalilnya, yaitu surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapakah orang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya gitu. Kemudian itu juga menjadi syarat bagi orang yang akan masuk surga Firdaus ya. Itu boleh minta Bu, tapi dikit aja, maksud saya jangan merusak panjang-panjang lalu lupa rakaat berapa aku tadi, apa yang udah baca tadi. Yang penting-penting aja, terutama untuk akhirat, masukkan aku surga Firdaus ya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Boleh enggak? Kalau misalnya ada urusan dunia, boleh enggak? Boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah rezeki. Anakku nak sekolah, anakku nak kuliah. Dah gitu. Nanti ibu ulang-ulang lagi di dalam sujud terakhir atau di sholat-sholat sunnah atau di luar sholat ya. Karena di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Di situ Allah menjawab, apapun permintaan hambaku aku kabulkan. Dan berdoa diulang-ulang. Jangan ibu ngerasa bosan. Risau aku dulu udah banyak. Tak apa-apa dah aku minta dengan Allah dulu, ada Allah balas ya. Jangan begitu ya. Berbaik sangka dengan Allah ya. Doa itu ada dibalas langsung memang. Ada mungkin Allah memberi timing atau waktu yang tepat. Saya rasa doa-doa saya dikabulkan Allah ya. Betul dah Bu? Nah ya. Doa-doa kita dikabulkan Allah, minta yang baik. Jangan ibu sangkal lagi. Udah bilang, ya Allah mudahkanlah, aku pengen dah haji umrah, tapi ya Allah takkan adalah, ya Allah ya. Ibu menyangkal lagi, takkan adalah, ya Allah umur aku dah berapa, takkan adalah, mungkin ya Allah duitnya dari mana. Udah kita minta, kita sangkal lagi, kita bantah lagi. Udahlah kata Allah ngambil yang terakhir, kata kau tak mungkin. Kata kau tak bisa lah. Itu aja lah Bu ya, karena sesuai janji di bawah jam 7. Jadi inti daripada Isra Mi'raj adalah kita disuruh sholat dan disuruh memperbaiki sholat. Karena orang yang tidak sholat seperti orang yang tidak punya kepala, seperti antu kodong. Ya bukan antu pocong, antu kodong ya. Itu cerita mitos, tapi kita tarik untuk metaforkan apa ayat yang kita baca tadi. Ilahuna awalan ila liqa ma'assalam. Masih ada door press habis ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kita haturkan terima kasih dulu kepada ustazah kita yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat buat kita yang hadir di sini dan juga buat orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Ipa Laila SAG SHMH dengan tema tadi hikmah Isra Mi'raj, berarti itu Nabi kita menerima perintah sholat di Sidratul Muntaha. Jadi perintah sholat bagi kita merupakan wajib dan harus kita laksanakan. Di dalam penerimaan perintah sholat tadi itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Berarti ada yang kafir, ada yang beriman. Jadi yang beriman itu sahabat-sahabat Nabi, termasuklah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang kafir tadi, yang ingkar akan itu, termasuklah yang Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi alhamdulillah suami saya Abu juga, tapi Abu Bakar. Mudah-mudahan seperti sahabat Nabi yang beriman dan yakin akan perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dan khilafan. Kesempurnaan hanya milik Allah, yang salah itulah kita, lemah sebagai hambanya. Kita akhiri dengan penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.